Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera wahai sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Jumpa lagi di acara Gado-Gado. Gado-Gado adalah makanan sederhana, murah, meriah, semakin pedas, semakin berkeringat. Semakin sehat, minimal sehat cara berpikir kita menjadi semakin sehat. Berpikir kita menjadi semakin sehat, ya enggak? eh Berpikir sehat ya. Kalau kita berpikir sehat, memang ada anomali ya. Memang ada orang yang berpikirnya tidak sehat. Ya jelas ada lah. Makanya gado-gado mengangkat masalah ini karena orang yang sehat secara fisik, jasmani, belum tentu berpikirnya sehat. Ada juga orang yang sehat jasmani dan rohani, belum tentu berpikirnya sehat. Orang yang berpikirnya sehat adalah orang yang berpikir out of the box. Ya, ini definisi dari MTT. Orang yang berpikirnya sehat adalah berpikir melihat segala sesuatu dari segi positif, dari segi peluangnya, dari segi bermanfaat apa tidaknya bagi orang banyak. Dari segi sedapat mungkin, seminimal mungkin ditekan dampak negatifnya. Itu adalah orang yang berpikir sehat. Sehingga orang yang berpikirnya sehat selalu bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agama, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itu orang yang berpikir sehat. Banyak orang yang justru dalam berpikir selalu apa yang bisa menguntungkan untuk dirinya. Dan saat ini umumnya orang sedang kena virus itu. Jadi jiwa nasionalismenya luntur, ya nggak? Karena apa? Orientasinya kepada dirinya dan kelompoknya. Wah, pada dirinya saja itu sudah bahaya. Orang yang hanya berpikir untuk dirinya saja itu sudah bahaya. Apalagi kalau berpikir untuk kelompoknya, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Cenderung akan berhadapan dengan kelompok yang lain. Ya, untuk itu orang yang berpikirnya sehat adalah orang yang berpikir positif, berpikir peluang, berpikir manfaat, kecil mungkin menekan dari segi efek negatifnya dan selalu berpikir untuk kepentingan dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Artinya apa? Dalam berbicara, bersikap dan bertindak selalu bermanfaat bagi orang banyak. Ini sebetulnya apa yang saya katakan itu ada dalam ajaran agama. Seperti agama saya sendiri, yaitu Islam. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Itu adalah konsep ibadah. Menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu adalah konsep amal soleh. Ibadah belum tentu menjadi amal soleh. Tapi amal soleh pasti ibadah. Betul? Saya kasih contoh. Sholat itu adalah ibadah. Tapi belum tentu menjadi amal soleh. Sholat akan menjadi amal soleh apabila inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Orang yang menunaikan atau mendirikan sholat, dirinya akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholatnya rajin, tapi jangankan mencegah orang lain, mencegah dirinya sendiri saja dari perbuatan keji dan mungkar tidak mampu, itu namanya sholatnya baru sekedar menjalankan kewajiban. Bahkan ibadah pun belum tentu. Tapi kalau kita sholat, lalu kita dalam diri kita tertanam bahwa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar untuk dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara, baru itu namanya amal soleh. Paham? Walah, ini gado-gado kok bicara agama ya. Loh iya, gado-gado itu kan sudah MTD kasih tahu dari awal. Gado-gado itu segala macam masuk jadi satu, ya enggak? Cabai, garam, terasi, ya.
kacang, diulek-ulek. Diulek-ulek, kasih kecap, kasih air dikit, kasih sayuran, kasih lontong atau ketupat. Ya, jadilah gado-gado. Dimakan jadi sehat, berkeringat. Semakin sehat cara berpikir kita menjadi sehat. Ya, sudah. Itu kira-kira begitulah, ya nggak? Pada episode kali ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh MTD selaku pemerhati sosial, ada sesuatu yang spesifik. Ya nggak? Karena gado-gado itu memang memotret kondisi real yang ada di sekeliling kita, yang mungkin saja berbeda dengan apa yang senantiasa dipertontonkan oleh para elit, oleh para cerdik pandai, oleh para pengamat, oleh para tokoh. Nah, karena mereka itu punya dunianya sendiri. Kalau MTD berbeda dengan dunia mereka. Jadi MTD yang ada yang nyata-nyata saja. Tidak terlalu tinggi-tinggi, takut jatuhnya sakit. Enggak. Ya, salah satunya saat ini. Coba bayangkan saat ini bangsa dan negara kita ini, waduh, energinya sedang habis dikuras. Ya, karena berita yang beredar di sekeliling kita, waduh, macam-macam. Dan MTD tidak mungkin menangkap seluruhnya. Ya, yang penting-penting saja deh. Yang penting-penting saja MTD ya kalau seluruhnya kan tidak mungkin. MTD yang penting-penting saja. Yang menurut MTD penting. Belum tentu menurut orang lain penting ya nggak? MTD mengawasi, mengamati, memperhatikan ya. Saat ini ada fenomena orang-orang lagi ingin jadi penguasa ya nggak? Dan sistem politik kita lucu ya nggak? Udah kayak gitu ternyata calon-calonnya itu bukan dari ketua partai politik, bukan dari ketua umum partai politik, justru orang yang kadang-kadang tidak punya partai atau kadang-kadang cuma anggota, tapi justru itu yang punya nama, punya yang dikenal oleh masyarakat. Pimpinannya malah enggak, saya nggak ngerti ya. Ini fenomena apa? Logikanya kan ketua umum partainya ya nggak? Tapi coba saya MTD tidak berani menyebutkan nama-namanya. Tapi MTD yakin masyarakat tahu siapa itu yang MTD maksud, ya nggak? Jadi justru orang umum lebih dikenal daripada ketua umum partainya. Atau ketua umum partainya nggak laku dijual. Mungkin ya nggak. Karena buktinya begitu. Umumnya memang ada yang ketua umum partainya ada. Bukan MTD mengatakan tidak ada. Tapi kok kebanyakan itu. Ini artinya apa? Kaderisasi di partai tidak berjalan dengan baik. Ya. Sebetulnya Kak, partai itu kan wadah kaderisasi. Sehingga orang yang masuk menjadi puncak pimpinan, yaitu ketua umum, itu harusnya orang yang terbaik. Ya, lah udah kalau bicara terbaik itu semakin pusing lagi ya enggak. Dan saat ini ya enggak, yang sibuk, yang orang-orang yang muncul di permukaan juga sepertinya ini tanggapan MTD aja subjektif ya enggak. Mungkin hanya MTD, yang lain bahkan mungkin tidak sama dengan MTD. Sepertinya yang muncul di permukaan juga orang biasa-biasa saja. Tidak meyakinkan bahwa kalau negara ini dipegang oleh orang itu, negara ini akan maju. Sepertinya sepertinya begitu. Ya enggak? Tapi sayangnya karena media memframing orang-orang itu, ya mau tidak mau rakyat akan memilih orang-orang itu. Tapi yang dipilih belum tentu yang terbaik. Ya, secara pesimis ya nggak. Padahal nggak kan nggak boleh pesimis ya. Berarti 5 tahun ke depan juga kita nggak tahu apakah kita akan lebih maju apa justru sebaliknya. Kita juga tidak ngerti. Karena apa? Siapapun yang jadi pemimpin di Republik ini kayaknya untuk mengelola sebuah negara yang sebesar ini dengan berbagai macam persoalan, kayaknya belum bisa diharapkan. Ya, siapapun yang jadi pemimpin, MTD tidak memihak kepada siapapun karena MTJ
juga bukan orang parpol, bukan simpatisan parpol. Kayaknya siapapun yang akan memimpin Republik ini 5 tahun ke depan, kalau situasi dan kondisinya seperti ini, eh, kayaknya Indonesia untuk menjadi negara yang lebih bagus, kayaknya masih, ya harapannya masih belum meyakinkan lah. Apalagi dengan saat ini ya nggak, semua itu kayaknya lebih mementingkan dirinya dan kelompoknya daripada kepada bangsa dan negara. Kalau para pemirsa mengamati YouTube MTD dari awal, itu ada benang merah antara satu dengan yang lain, ya, ada keterkaitan, ya. Jadi yang ditawarkan oleh para politisi kepada rakyat ini itu kayaknya kita belum yakinkan, ya. Karena terus terang saja MTD ya. Kalau orang lain saya nggak tahu. Saat ini bangsa kita ini sedang terjadi krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, krisis kepercayaan. Kayaknya kita sedang mengalami itu. Dan itu tidak serta-merta, tidak semudah itu merubahnya. Untuk menjadikan krisis-krisis itu hilang, itu tidak semudah itu. Karena sampai dengan hari ini belum ada tokoh satupun yang muncul yang kira-kira bisa menjadi keteladanan. Ya, karena udah cukup lama bangsa kita ini sudah kehilangan keteladanan. Ya, tokoh-tokoh yang muncul sepertinya tidak menjadi milik Indonesia, tapi masih milik sekelompok. Memang banyak orang hebat, tapi kebanyakan milik sekelompok, bukan milik bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia saat ini tidak memiliki satu figur yang bisa diterima oleh semua pihak. Belum, ya. Ya, kalau tidak setuju ya silakan bantah. Jangan marah sama MTD. MTD kan sebagai pemerhati masalah sosial, jadi mengamati masalah. Mengamati masalah sosial yang sedang kita hadapi itu begitu. Jadi belum ada satu figur pun yang bisa diterima oleh masyarakat secara umum dan bisa meyakinkan masyarakat secara umum bahwa figur tersebut bisa mampu membawa Indonesia ke depan yang jauh lebih bagus. Itu intinya. Ya kalau ada yang merasa mampu ya silakan saja. Tapi menurut MTD ya enggak. MTD nggak berani mengatakan menurut rakyat. Kan harus ada datanya katanya gitu ya. Jadi menurut MTD saja, menurut pendapat pribadi masa nggak boleh. Paling orang akan ngomong, oh MTD siapa? Banyak ngomong, itu anak banyak ngomong ya enggak? Mana buktinya? Cuman bisanya ngomong doang, ya nggak apa. Memang MTD bukan siapa-siapa ya, cuman bisanya ngomong. Tapi menurut pengamatan MTD sebagai pemerhati masalah sosial, ya nanti ditanya pemerhati masalah sosial SK-nya mana? Ya nggak ada yang ngasih SK, yang ngasih SK saya sendiri. Saya sendiri memposisikan, memperhatikan masalah sosial. Nggak ada SK-nya, makanya nggak ada pensiunnya dan nggak ada gajinya. Nggak ada kantornya juga ya nggak. Itu kantornya ada di sini. Kantornya ada di sini dan di hati. Berpikir dengan hati selalu connect. Sehingga apa yang disampaikan itu insya Allah mewakili, minimal mewakili diri sendiri. Bukan mewakili orang lain. Ngapain orang tadi bukan siapa-siapa kok mewakili orang lain. Mewakili diri sendiri lah. Diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya nggak? Betul nggak? Itu kira-kira begitu. Dan yang lebih anehnya lagi nih, para pemimpin sedang berebut kekuasaan. Rakyat sedang sibuk menghadapi persoalan diri sendiri. Sepertinya tidak connect antara kepentingan rakyat sama kepentingan para politisi, para pemimpin. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak connect. Dan rakyat, kalau musim-musim kayak gini akan menjadi satu objek yang diperebutkan oleh para calon pemimpin. Tapi nanti kalau beliau-beliau sudah jadi pemimpin juga rakyat jadi objek lagi. Ya terjemahkan sendiri aja lah, ya enggak? Jadi rakyat itu kapan berkuasanya, berdaulatnya kapan, ya enggak? Berdaulatnya kapan rakyat?
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, itu berdasarkan pemerhat pengamatan MTD selaku pemerhati masalah sosial. Pertama, kok justru yang muncul ke permukaan bukan dari ketua umum partai politik, dari orang luar, ya, bahkan orang yang tidak punya partai, bahkan anggota partai pun belum. Kalaupun anggota partai, kenapa kok justru dipinang oleh partai yang lain? Ini jangan dianggap remeh. Ini berarti kaderisasi tidak berjalan dengan normal, ya enggak? Itu saja jawabannya. Loh kok begitu, ya udah. Silakan dikaji sendiri aja maksudnya bagaimana, ya enggak? Betul enggak? Harusnya logikanya ketua umum partai lah yang tampil. Meskipun ada ya, saya tidak mengatakan tidak ada. Meskipun ada. Ya, kalau saya jadi ketua umum partai, lalu saya tidak mencalonkan diri atau saya tidak dicalonkan untuk apa, ya enggak? Artinya kualitas saya enggak bagus dong. Kualitas saya diragukan dong, ya enggak? Kalau saya memang sudah jadi ketua umum partai, ya saya yang dicalonkan. Artinya apa? Saya orang yang terbaik di partai itu. Dan saya berani mengatakan, sayalah yang pantas untuk dicalonkan. Begitu dong. Malah saya yang mencalonkan orang lain. Karena apa? Sayanya tidak mampu. Kualitasnya nggak mumpuni, ya nggak. Yang terjadi saat ini begitu. Ya, artinya kaderisasi di partai tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, ya, ini ada satu fenomena yang aneh, ya, antara yang sedang berebut kekuasaan, kan para pemimpin sekarang sedang berebut kekuasaan. Sementara rakyat sedang pusing memikiri persoalan dirinya sendiri. Dan rakyat sepertinya hopeless terhadap mereka. Siapapun yang jadi nanti sepertinya tidak memberikan harapan yang mencerahkan bagi rakyat. Ya, hanya sekedar pergantian pemimpin aja. Jadi pemilu di Republik ini hanya sekedar pergantian pemimpin aja dari satu ke yang lain. Berjalan dengan baik aja, dah, alhamdulillah, ya. Tapi belum memberikan harapan kepada rakyat. Oh iya, dengan dipilihnya seseorang nanti Indonesia akan jadi negara yang seperti apa ya MTD katakan, duduk lebih tinggi berdiri apalagi. Ya enggak? MTD kan prinsipnya begitu. Duduk lebih tinggi berdiri apalagi. Kenapa MTD mengatakan begitu? Karena negara Indonesia mempunyai 3 syarat maju yang sangat potensial. Apa itu? 1, SDM. Kedua, SDA. Ketiga, letak geografisnya. 3 hal itu saja. Kalau di-manage dengan baik, Indonesia itu luar biasa. Jadi antara pemimpin sama rakyatnya sepertinya tidak connect. Nah, ini kan repot, ya nggak? Yang ketiga, bangsa kita ini seperti sedang terjadi krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis apa namanya tokoh, keteladanan, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis keteladanan. 3 hal ini kan bahaya sekali sebetulnya. Ini menurut pengamatan MTD, menurut pengamatan MTD ya. Belum apa namanya MTD tidak mengklaim yang ini ya. Ini hanya menurut pengamatan MTD. Jadi kalau orang lain berbeda ya nggak apa-apa ya nggak. MTD kan cuma ngomong dan omongan MTD tidak menuntut untuk diakui. Ya, pertama krisis kepercayaan, kedua krisis kepemimpinan, ketiga krisis keteladanan. Waduh, dengan orang MTD pusing memikirkan itu. Sayang aja MTD tidak punya kewenangan. Menghayal lagi MTD ya nggak? Lah, kamu siapa? Banyak ngomong. Ya, mudah-mudahan apa yang MTD sampaikan bermanfaat. Minimal untuk diri saya, keluarga saya, agama, masyarakat, bangsa, dan negara saya. Karena MTD ingin negara kita duduk lebih tinggi, berdiri apalagi. Kira-kira begitu. Ya, jangan lupa tonton terus Gado-Gado. Like, subscribe, comment, and share supaya viral. Ya enggak? Karena MTD tidak punya media untuk menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran
MTD selaku pemerhati masalah sosial adanya di YouTube. Tapi sekali lagi, sebelum ditutup, MTD selalu mengatakan mohon maaf karena mungkin saja apa yang MTD sampaikan ini tidak bermanfaat, atau apa yang MTD sampaikan kurang berkenan, atau MTD sampaikan menyinggung perasaan, atau yang MTD sampaikan bahkan bisa saja salah. Untuk itu, sebagai manusia biasa, MTD mohon maaf. Innamal insanu makhlul khoto wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa dan lalai. Dan obat lupa dan lalai yang paling mujarab adalah minta maaf. Dan ingat, memaafkan orang lain itu bukan suatu aib, tapi memaafkan orang lain itu adalah suatu jiwa besar. Dan itu punya nilai positif di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.